البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bahwasanya Allah adalah Rabb kita dan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, dan segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dikatakan alam, kenapa? Indak ya Umar. Segala sesuatu diistilahkan dengan alam. Kalau bahasa kita alam tadinya. Dari isi makna dinamakan alam. Kenapa? Karena sebagai apa? Alamah ala wujudil khaliq wa wahdaniyatihi, sebagai tanda tentang adanya pencipta. Ya, karena ada alam berarti ada pencipta. Baik. Ini asal makna alam, ya kawan. Jadi dinamakan alam karena apa? Alamah ala wujudil khaliqi wa wahdaniyati, sebagai tanda yang menunjukkan tentang adanya pencipta serta keesaannya. Kemudian dengan apa kita mengenal Rabb kita? Jawabannya bagaimana? Indah Nafi'. Taib bi ayatihi wa makhluqatih. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, yaitu dengan memperhatikan, mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Dan kemarin telah kita sebutkan secara lebih rinci tentang dalil yang menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Terbagi menjadi berapa, Ridwan? Terbagi menjadi dua. Pertama, dalil syar'i. Yang kedua, dalil kauni. Dalil syar'i itu sendiri terbagi menjadi berapa, Aba Mujahid? Menjadi dua, yang satu ngantuk. Ya, dalilnya tiga, Pak. Nah, terbagi menjadi tiga. Apa saja? Mukasya. Sam'i, dalil syar'i, sam'i. Contohnya ayat-ayat Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang keesaan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Ini dalil sam'i maupun sunnah. Yang kedua, apa Hudzaifah? Dalil aqli. Contohnya syar'i aqli, yaitu apa? Dalil secara yang masuk, dalil yang masyru', yang syar'i, tapi kita diperintahkan untuk menggunakan akal kita dalam memahami itu.
Nah, seperti pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Secara akal jawabannya apa? Humam. Dalam ayat ini di surat apa ini? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Di surat apa? Taib, surat At-Tur. Ketika ada pertanyaan seperti ini, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Secara akal sehat, pilihannya yang mana? Tidak mungkin, ya tidak? Tidak mungkin ada sesuatu tanpa pencipta dan tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri. Oh, berarti secara akal mesti di sana ada pencipta. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, hasung manusia untuk mereka menggunakan akal sehingga dengannya mereka tahu bahwasanya hanya ada satu pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Adapun secara hissi, apa yang dimaksud dalil secara hissi, Ahmad? Hah? Apa Muhammad? Secara fakta yang terjadi, yang nampak. Nah, contohnya apa? Dikabulkannya doa-doa hamba tatkala mereka meminta. Ini dalil secara hissi, secara fakta yang dirasakan oleh manusia, menunjukkan bahwasanya Allah ada dan satu-satunya pencipta. Baik. Kemudian dalil kauni yang kedua, dalil secara kauni. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Thalatsatul Usul. Kenapa beliau hanya menyebutkan dalil kauni ini? Karena jelasnya, ikhwan, dan semuanya sepakat, yang mukmin maupun yang kafir. Kenapa? Karena sebagian orang kafir, kalau kita beri dalil dengan apa? Al-Quran, ini kan kitab kalian. Nah, mereka belum beriman terhadap Alkitab. Bagaimana kita mau ajak mereka untuk apa? Untuk berdalil dengan Al-Quran. Sehingga apa? Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebutkan na'am dalil yang berupa apa? Dalil kauni. Hal-hal yang ada di jagat raya ini yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah satu-satunya pencipta dan berarti satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, kita lanjutkan. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni, yaitu malam dan siang serta matahari dan rembulan. Kemarin telah kita pelajari, disebutkannya 4 ayat ini, padahal termasuk makhluk, tidak? Termasuk makhluk. Tapi kok disebut dengan ayat, dikhususkan dengan istilah ayat, kenapa? Karena dalam Al-Quran memang jelas disebutkan, sehingga untuk mengikuti lafaz Al-Quran, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Alasan yang kedua, nah, karena keempat hal tersebut berubah-ubah sehingga lebih tandas dalam dampaknya di dalam hati-hati kita daripada sesuatu yang sifatnya tetap. Nah, karena sesuatu yang berubah-ubah ini jelas sekali menunjukkan adanya yang mengatur pergerakan matahari dari timur ke barat, pergerakan rembulan, nah, terbit dan terbenam, kemudian perubahan siang dan malam, ya seperti ini jelas sekali menunjukkan adanya pengatur yang wajib untuk kita ibadahi. Kemudian wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal aradunas sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma.
Dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keesaan Allah yaitu langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7 serta siapa saja yang berada padanya dan apa saja yang berada di antara keduanya. Maksudnya semua makhluk yang ada di dalam bumi dan di atas bumi, kemudian di atas langit, serta apa saja yang ada di antara bumi dan langit, kita yakin mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu menunjukkan keesaan Allah. Dan sungguh ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan banyak di dalam Al-Qur'an isyarat-isyarat dan dorongan-dorongan untuk kita mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Karena sungguh kalau kita mentafakurinya, ikhwan, akan menambah keimanan. Makhluk yang sedemikian besar. Taib, lalu bagaimana dengan penciptanya? Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Naam, Allahul ladzi ja'ala al-arda qarara. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi itu qarar, sebagai tempat menetap kalian. Naam, kalian bisa tetap tenang di atasnya. Demikian pula langit yang tidak ada tiang padanya, tapi bisa betul-betul kokoh di atas sana. Naam, dan seterusnya. Makanya Allah katakan, a antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha wa sawwaha. Apakah kalian lebih kuat penciptaannya daripada langit? Nah, sehingga kalian menyombongkan diri, langit yang tinggi begitu kokoh di atas sana. Nah, Taib, apakah kalian merasa lebih kuat dari itu? Nah, tentunya seorang yang mengakui kadar dirinya sebagai manusia akan menyatakan kita ini makhluk-makhluk yang lemah, tidak pantas menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhubungan dengan langit yang 7 dan bumi yang 7, ya kawan, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam surat At-Talaq pada firman-Nya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Di sini Allah katakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah dialah yang telah menciptakan langit yang 7. Dan tentang langit yang 7 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan bagaimana sifat 7 tersebut dalam hadis tentang Mi'raj, di mana maksud 7 ini adalah 7 lapis. 7 lapisan langit, mulai dari langit dunia yang merupakan lapisan langit pertama, kemudian lapisan langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Karena dalam hadis Isra Mi'raj tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari lapisan langit pertama, Jibril meminta izin kepada penjaganya untuk dibukakan. Kemudian diizinkan dan bertemu di langit pertama dengan siapa? Dengan Nabiullah Adam. Kemudian naik lagi ke lapisan langit di atasnya, minta izin dibukakan, bertemu dengan siapa? Indah Ridwan. Naam, Yahya dan Isa. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan siapa? Iqbal. Di langit yang ketiga bertemu dengan di langit ketiga bertemu dengan Yusuf. Naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan siapa? Rifki. 5 di
Nah, Nabi Allah Idris. Kemudian naik ke langit kelima bertemu dengan siapa? Azam. Makanya dicatat, diingat-ingat. Nah, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian di langit keenam bertemu dengan Hudzaifah, Nabi Musa. Baru di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan 7 langit, maksudnya 7 lapis. Kemudian Allah katakan wa minal ardi mithlahun, dan Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan bumi yang semisal dengannya. Nah, di sini ada hal yang perlu kita pahami dengan baik, ikhwani fillah. Makna mithliyah di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan bumi semisal dengan 7 langit tersebut. Permisalan tersebut atau kesamaan tadi itu dari sisi apa? Nah, baik. Dan kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, tidak mungkin. Nah, misliyah ini dari sisi kaifiyah. Bahwasanya kaifiyah langit dan kaifiyah bumi, nah, penciptaannya sama. Ini tidak mungkin, ya tidak. Secara fakta saja sudah beda antara bumi dan langit. Lalu misliyah yang dimaksud yaitu wa minal ardi mislahun. Itu maksudnya apa? Nah, para ulama ahli tafsir akhwanifillah menegaskan bahwasanya misliyah yang dimaksud di sini dari sisi adat, dari sisi jumlah. Taib, berarti sebagaimana langit itu 7, demikian pula bumi 7. Ini poin pertama. Kemudian 7-nya bumi ini itu apakah 7 kemudian masing-masing bumi, bumi pertama, bumi kedua, bumi ketiga, dan seterusnya sampai 7? Ataukah maksudnya 7 lapis, ataukah 7 benua, atau yang lainnya? Di sini khilaf di kalangan ulama ahli tafsir, akhwani fillah. Naam, tayyib. Dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, nah, bahwasanya jumhurul mufassirin, nah, jumhurul mufassirin menegaskan bahwasanya 7 yang dimaksud yaitu 7 lapis. Kata beliau wal jumhur ala annaha sab'u aradina tibaqan ba'duha fawqa ba'din. Dan jumhur ahli tafsir telah mengatakan bahwasanya maksudnya adalah 7 bumi secara apa? Lapisan-lapisannya. Jadi sebagaimana langit juga 7 lapis, maka demikian pula bumi 7 lapis. Nah, dan kita berada di lapisan yang paling atas. Yang dihuni oleh manusia ini adalah apa? Lapisan bumi paling atas. Kemudian nanti lapisan di bawahnya terus sampai apa? Sampai lapisan yang ketujuh. Ini pendapat jumhur ahli tafsir, akhwan. Dan untuk kita ketahui agar kita tidak terheran-heran dengan pendapat sebagian yang lain, di sana ada yang mengatakan bahwasanya makna 7 bumi, akhwani fillah, nah, yaitu samu aradin walakinnaha mutbaqah ba'duha ala ba'din min ghairi futuqin bi khilafis samawat. Ini pendapat Dhahak, yaitu 7 bumi maksudnya 7 bumi lapisan tapi pepat, ikhwan, tidak ada jarak antara lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tidak seperti langit. Kalau langit lapisan pertama dengan lapisan kedua ada jarak yang sangat jauh. Demikian pula lapisan kedua dan ketiga. Nah, di sana ada yang lain lagi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya
Naam, wa minal ardi mithlahun maksudnya sab'atu aqalim, 7 iklim. Ini dikatakan oleh beliau ini pendapat yang sangat jauh. Naam, sangat jauh dari kebenaran. Baik. Dan di sana ada pendapat yang mengatakan akhwan 7 bumi ini, naam, 7 bumi dengan apa? Masing-masing bumi itu ada nabi sendiri, ada Adam seperti Adam kita, ada Nuh seperti Nuh yang ada di muka bumi kita, dan seterusnya. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tayyib, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma' was Sifat nomor 832. Ini nanti kalau antum suatu saat mau mengecek. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun qala sab'a aradina fi kulli ardin nabiyyun ka nabiyyikum wa adam ka adamikum wa nuhun ka nuhin wa ibrahim ka ibrahim wa isa ka isa. Nah, jadi maksud menurut riwayat ini, akhwan, Allah menciptakan 7 langit dan bumi yang semisal. Maksudnya adalah 7 bumi, pada setiap bumi ada nabi sebagaimana nabi kalian. Yaitu ada Adam di bumi itu sebagaimana Adam di bumi yang kita huni. Ada Nuh di bumi-bumi yang 7 itu, yang lainnya juga ada sebagaimana Nuh di bumi kita. Ada Ibrahim sebagaimana Ibrahim di bumi kita. Ada Isa sebagaimana Isa di bumi kita. Ada Nabil. Ya, di sini ada Nabil, di bumi yang itu juga ada Nabil. Sama kayak kamu. Nah, suka ngelamun. Sama juga mungkin. Ya. Ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Cuma akhwani fillah, riwayat ini telah diperbincangkan oleh para ulama. Dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi setelah meriwayatkan ini, beliau sendiri yang meriwayatkan ini, mengatakan huwa syadzun bimarrah. Naam, huwa syadzun bimarrah. Itu adalah naam riwayat yang syadz, yang sangat nyeleneh, menyelisihi naam dalil-dalil yang lain. Maksudnya syadzun bimarrah yaitu apa? Sangat syadz, ya sangat nyeleneh, menunjukkan lemahnya riwayat tersebut. Baik. Dan perkataan Imam Al-Baihaqi ini ditegaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi. Hadzal kalamu min Al-Baihaqi fi ghayatil husni. Perkataan Imam Baihaqi ini sangat bagus. Kenapa? Ketika beliau menghukumi syadz, fa innahu la yalzamu min sihhatil isnad sihhatul matan. Sebab tidak melazimkan kesahihan sanad itu menunjukkan sahihnya matan. Oleh karena itulah dalam ilmu hadis dipersyaratkan suatu hadis dihukumi sahih harus apa? Selain bersambungnya sanad dengan apa? Riwayat atau perawi-perawi yang adil dan apa? Dan terpercaya, juga apa? Harus selamat dari apa? Syudzud dan illah. Terkadang sanadnya, perawi-perawinya itu sanadnya sahih secara apa? Secara zahir, tapi ternyata ada syudzud, ada naam cacat yang tersembunyi dikarenakan dia menyelisihi dalil-dalil yang lain atau menyelisih riwayat-riwayat yang lain. Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas ini, akhwan, tidak perlu kita capek-capek mencari sanadnya. Nah, dikatakan oleh Imam As-Suyuti, fa innahu la yalzamu min sihhatil isnad sihhatul matan lihtimali sihhatil isnadi ma'a anna fil matni syudzudzan aw illatan tamna'u sihhatah. Dikarenakan adanya kemungkinan sahihnya sanad ini bersamaan dengan matannya yang syadz. Secara urut-urutan perawi bisa dihukumi sahih sanadnya, tapi ternyata matannya syadz, matanya menyelisih dalil-dalil yang banyak, sehingga ini menghalangi untuk
hadis tersebut atau athar tersebut dihukumi sahih. Nah, jadi taruhlah ikhwan. Nah, taruhlah athar Ibnu Abbas ini sahih. Maka nah berarti apa? Sisi makna matannya itu syadz, lemah, paham? Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Bidayah wan Nihayah mengatakan ini juga seandainya riwayat Ibnu Abbas sahih. Ini bagusnya para ulama ikhwan. Jadi semua celah mereka tutup. Dalam artian pertama, hadisnya memang dhaif. Nah, yang kedua, seandainya di sana ada yang mensahihkan, tidak, saya mensahihkan hadis ini, saya berkeyakinan dengan apa yang disebutkan hadis ini. Maka di sana ada apa? Ada jawaban lain lagi. Nah, ya sudah, kalaulah hadis itu sahih. Nah, dibawa pada kondisi apa? Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah, huwa mahmulun in sahha an Ibnu Abbas ala annahu akhadhahu minal Israiliyat. Ini, seandainya sahih ikhwan, maka dibawa pada kondisi bahwasanya Ibnu Abbas mengambil dari berita-berita Israiliyat. Nah, berarti kalau berita Israiliyat yang seperti itu, kata Ibnu Katsir setelah beberapa kalimat, wa dzalika wa amsaluhu idza lam yasih sanaduhu ila ma'sumin fa huwa mardudun ala qailih. Dan yang seperti itu dan yang semisalnya, seandainya tidak sahih sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, maka apa? Tertolak. Dan kita tidak mendapati dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengkhabarkan tentang perkara ini. Bahwasanya di sana ada bumi lain, berarti masih tersisa 6 bumi. Nah, yang juga di sana ada makhluk-makhluk seperti kita. Ada para nabi, nah, seperti nabi-nabi yang diutus di bumi kita ini. Nah, tidak kita dapati dalil yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang menjadi landasan pendapat ini adalah apa? Adalah athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kita tidak mendapati seorang alim pun ikhwani fillah yang mengambil dan berdalil dengan athar Ibnu Abbas tersebut. Nah, bahkan hampir keseluruhan para ulama tafsir ikhwani fillah seandainya menyebutkan athar ini, mereka memberikan taujih kemungkinannya dari sisi kelemahan riwayat, atau taruhlah kalau itu adalah sahih, dibawa sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu dibawa pada kondisi bahwasanya Ibnu Abbas mengambil dari Israiliyat. Apa yang dimaksud Israiliyat? Apa Zaid? Nah, berita-berita yang berhubungan dengan Bani Israel yang diceritakan oleh mereka, dari baik itu diambil dari orang-orang Yahudi maupun Nasara atau dari kitab-kitab mereka, kitab Taurat maupun Injil, yang kita tidak merasa aman dari perubahan-perubahan padanya. Baik. Dan Siddiq Hasan Khan akhwanifillah dalam Abjadul Ulum menyebutkan tentang masalah ini, bahwasanya pembicaraan tentang masalah ini yang menjadikan apa? Banyak keributan. Tayyib, kata beliau, waqad waqa'atiz zalazil wal qalaqil li ajli dhalikal athar li hadzal ahdi baina abna'iz zaman bima la ya'ti bi faidah wa la ya'udu bi a'idah. Nah, dan telah terjadi apa? Keguncangan serta keributan dikarenakan athar tersebut. Naam, tentang permasalahan yang sebenarnya apa? Kita membicarakannya pun tidak apa? Memberikan faedah banyak. Tidak memberikan faedah banyak. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma man istadalla bihadzal athar ala imkani wujudi mithlihi sallallahu alaihi wasallam wa kaunihi dakhilan tahta al-qudratil ilahiyah faqad atala al-masafah wa ab'ada an-naj'ah."
wa ata bima huwa ajnabiyyun 'anil maqam wa kharijun 'anil niza'. Baik. Adapun kemudian orang-orang yang berdalil dengan athar Ibnu Abbas ini tentang dimungkinkan adanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bumi yang lain. Naam, baik. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi yang kedua, bumi yang ketiga, bumi yang keempat. Kalau sampai ada berpendapat seperti ini berdasarkan athar dan juga keyakinan dikarenakan itu masuk dalam cakupan kemampuan Allah. Allah Maha mampu untuk menciptakan. Tapi kalau dalam masalah yang seperti ini dia menetapkan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi yang lain misalnya. Juga ada kita di bumi yang lain. Ini sungguh dia telah apa? Telah berpikir berangan-angan terlalu jauh, kemudian apa? Telah mendatangkan suatu perkara yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan kita. Baik. Dan telah disebutkan di depan oleh beliau bahwasanya tidak memberikan faidah, tapi menimbulkan keributan dan kegoncangan. Apalagi di zaman ini, akhirnya apa? Anak-anak kaum muslimin ya mungkin akhirnya apa? Karena seperti ini orang-orang kufar pun berusaha untuk apa? Membuat sehingga dalam imajinasinya bertambah. Kemudian apa? Ada perjalanan ke bumi lain, ke tempat lain dan seterusnya. Nah, ini perlu dipahami apa landasan pendapat tersebut. Athar Ibnu Abbas pahami dengan baik ikhwani fillah derajatnya dan bagaimana menjawabnya. Sehingga kesimpulannya, makna wa minal ardi mithlahun. Saya bahwasanya Allah ciptakan langit yang 7 dan bumi yang semisalnya, maksudnya apa? Semisal dari sisi jumlah. Kemudian jumlahnya 7. Maksud 7 ini sekarang apa? 7 bumi ini yaitu 7 lapis. Ya, 7 lapis bumi. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Adapun pendapat yang mengatakan 7 bumi, yaitu bumi masing-masing ada penghuninya seperti kita, ini pendapat yang sangat lemah. Pendapat yang sangat lemah. Dan juga pendapat yang lemah lainnya menyatakan 7 benua. 7 benua ini juga pendapat yang lemah, ikhwan. Muncul dari kalangan mutaakhirin. Ya, setelah mengetahui ada benua 7, 7 bumi itu maksudnya 7 benua. Ini cuma apa? Otak-atik matuk saja. Tidak mengembalikan kepada penafsiran para salaf. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya 7 itu 7 lapis bumi, yaitu hadis tentang apa? Tentang mereka-mereka yang berbuat kezaliman dengan merebut tanah orang, ya Pak. Tayyib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man iqtata'a shibran minal ardi dzulman, tawaqahu Allahu bihi yaumal qiyamah min sam'i aradin." Ini juga yang menjadi landasan utama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasanya maksud 7 bumi yaitu 7 lapis. Kita yang paling atas, lapisan paling atas, kemudian lapisan berikutnya ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kenapa? Karena orang kalau merebut tanah saudaranya, yang direbutkan tanah lapisan paling atas, tapi hakikatnya rebut 1 jengkal tapi semuanya ke bawah sampai bumi yang 7. Kemudian kalau di hari kiamat diambilkan bumi itu keseluruhan, kemudian apa? Dipikulkan, dikalungkan untuk dia. Betapa beratnya, Pak. Jadi jangan kita lihat cuma sejengkal atasnya ini, tapi ke bawahnya 7 lapis. Dan lapisan yang tidak kita ketahui bagaimana tebalnya. Nah, di sini akhwan menunjukkan bahwasanya bumi itu mutatabiqah, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya, wa hadza yadullu ala annaha arduna mutatabiqah wa anna alladhi 'ala al-ardi al-'ulya wa hiya al-ardu allati nahnu 'alaiha. Ini menunjukkan bahwasanya bumi itu berlapis-lapis, yaitu 7. Dan bumi yang paling atas, paling
Atas adalah apa? Bumi yang kita berada di atasnya. Baik. Ini dipahami. Barakallahu fikum. Naktahi bihada. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.